Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang kenapa sih orang-orang tuh kalau mau mulai usaha selalu berhalangan dengan nggak adanya modal dan lain-lain ya. Jadi mungkin di video ini ada beberapa hal juga yang ingin saya ceritakan tentang usaha saya di bidang kuliner ini. Bagaimana caranya saya bisa memulai usaha dengan modal apa adanya tanpa harus adanya modal bank ya teman-teman ya. Jadi tanpa modal bank dan dengan modal apa adanya kita bisa mulai usaha tanpa harus ada modal yang besar. Teman-teman yang masih berpikir kalau usaha harus pakai modal yang besar, coba dong di komen terus alasannya apa. Mudah-mudahan dalam video ini, di komen dalam video ini kita bisa saling berdiskusi ya, dan hasilnya mudah-mudahan kalau misalnya ada ide yang baik dari teman-teman barangkali bisa saya gunakan juga di usaha saya ke depannya. Oke, saya hitung ya. Silahkan di komen sampai 1 sampai 10 saya hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, cukup sampai 10. Sekarang kita lanjut lagi ya. Teman-teman silahkan komen dulu. Kita lanjut ya video ini. Jadi apa sih alasannya orang-orang tuh kalau mau usaha itu harus menggunakan modal yang besar? Karena gini, ada sebuah teori ya, itu kalau kita mau mulai usaha kita harus memiliki 4 hal ini nih. Yang pertama kita harus punya produk, tempat, harga, dan promosi. Yang dimana kalau keempat-empatnya ini digunakan, kita otomatis harus menggunakan budget yang besar. Nah, budget yang besar kalau kita nggak punya uang, otomatis kita harus minjem pada mungkin investor ataupun pihak perbankan untuk memberikan modal kepada kita. Yang dimana misalkan kita minjem uang adalah 100 juta, dimana kita harus mengembalikan lebih dari 100 juta itu kan. Nah, teman-teman yang belum tahu polanya dalam memulai usaha dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit dari usaha, itu justru sangat berbahaya kalau kita memulai usaha dengan cara seperti itu. Karena kita nggak tahu arah kita mendapatkan untung itu dari mana, kita belum tahu, tapi kita udah memasukkan resiko dalam usaha kita yang baru kita rintis ini. Bahaya loh kayak gitu. Nggak sedikit orang yang memulai usaha dengan cara kayak gitu terus bangkrut, termasuk contohnya saya sendiri pada saat saya menjalankan usaha kontraktor di bidang desain interior yang tahun 2020 itu udah saya tutup. 2020 awal saya tutup gitu teman-teman ya. Oke, jadi pembahasannya kali ini bagaimana caranya kalau kita dengan modal apa adanya bisa memulai bisnis. Yaitu gini nih, kita harus tahu dulu dari mana sih profit itu bisa kita dapatkan. Ayo teman-teman, coba diskusi dulu. Dari mana profit bisa kita dapatkan? Ya, dari mana? Profit itu bisa kita dapatkan. Yang paling enak itu adalah dari customer kan. Nah, dari customer berarti bagaimana cara kita bisa mendapatkan customer itu dulu kan. Customer bagaimana caranya bisa tahu produk kita, membeli produk kita, dan bahkan mungkin mudah-mudahan bisa menjadi customer kita yang loyal, yang bisa mereferensikan produk kita kepada teman-teman untuk membeli juga produk kita gitu kan. Itu adalah customer yang kita harapkan. Tapi bagaimana caranya customer itu bisa tahu dulu produk kita kan? Berarti inti poinnya kalau kita budget terbatas, kita harus berpikir customer dan profit. Setelah itu, setelah customer membeli produk kita mendapatkan profit dari transaksi jual beli tersebut kan. Berarti yang nomor satu adalah customer, bukan produk, bukan tempat, dan bukan harga dulu, tapi customer. Berarti apa? Kita harus membidik dulu customer apa yang mau kita tuju untuk membeli produk kita. Sedangkan apalagi nih mas, produknya aja nggak tahu apa yang mau dijual gitu. Jadi gini, semua kalau bisa ya teman-teman tuh by riset ya. Jadi contoh makanan personal sama makanan sharing food itu lebih banyak peminatnya apa sih? Teman-teman bisa sharing juga di Google, lebih banyak apa market share-nya. Terus untuk produk misalkan kalau yang saya udah riset ya, saya riset itu ternyata makanan sharing itu lebih banyak peminatnya daripada makanan personal secara penjualan ya. Terus yang kedua,
eh kalau kita mau di bidang kuliner yang jajanan ya, jajanan apa sih yang dari dulu sampai sekarang itu masih jalan terus gitu loh, yang nggak termakan oleh waktu. Nah, saya udah riset ada beberapa, contohnya tahu, tempe, makanan yang tepung-tepung ya, seperti misalnya martabak, gorengan, ayam. Itu termasuk makanan-makanan yang dari dulu sampai sekarang itu masih ada, cuman hanya diberikan pembedanya. Contoh tadi ya chicken, jadi ada sekarang namanya ayam geprek contohnya, kayak gitu kan. Nah, saya juga riset hal-hal tersebut dan saya pilih adalah tahu pada saat itu ya. Nah, makanya kenapa saya memulai usaha tahu kriuk sekarang itu karena by riset, bukan karena asal-asalan aja. Berarti karena saya berpikir customer itu banyak yang masuk ya, secara klasemen usaha itu mereka masih senang untuk mengkonsumsi tahu ketimbang tempe ya. Bukan saya merendahkan, cuman ini by riset ya, secara riset itu lebih banyak tahu peminatnya daripada tempe. Walaupun sebenarnya secara favorit makanan, kalau saya pribadi antara tahu dan tempe, saya lebih senang adalah tempe. Tapi karena riset yang saya cari, customernya yang lebih banyak adalah tahu, makanya saya memilih produk yang akan saya jual adalah tahu, gitu teman-teman ya. Jadi balik lagi by riset dan customer tuh butuhnya apa. Nah, setelah itu tahu itu adalah makanan sharing yang market share-nya besar, makanya saya olah tahu tersebut nggak seperti gorengan biasa, tapi saya buat menjadi tahu yang garing, yang kriuk, yang masih bahasanya seperti produk baru lah, nggak banyak yang jual kayak gitu, tapi ada peminatnya gitu lah sebenarnya. Nah, setelah itu balik lagi ya, berarti ke customer lagi ya, customer tuh butuhnya apa. Nah, produk yang model tahu, cuman kita bikin diferensiasi lah, agak pembeda sedikit gitu dari produk-produk yang lain. Nah, setelah itu kita pikirkan lagi, kalau saya pikirkan lagi customernya untuk apa, untuk personal aja, maksudnya bukan personal, untuk sharing di rumah aja, atau untuk dibawa kemana-mana. Nah, saya pikirin lagi, karena kalau saya buat dengan kemasan yang biasa, yang hanya plastik biasa, itu kalau kita memberikan kepada orang lain kurang pantas kan. Contoh gorengan kita kasih dengan hanya kemasan plastik kantong kresek gitu lah, warna bening gitu kan, kurang pantas ya. Tapi kalau kita kemas dengan kemasan yang lebih rapi, contoh kayak biasanya saya taruh di dalam box. Nah, dalam box walaupun masih sederhana ya, box putih hanya kita kasih logo, tapi itu bisa memberikan nilai jual yang lebih. Karena apa? Misalkan kita mencari camilan yang kita ingin suguhkan kepada tamu di rumah kita, itu dengan adanya kemasan tersebut itu terlihat lebih pantas gitu untuk kita sajikan kepada kepada tamu kita, atau kita ingin memberikan hadiah oleh-oleh untuk orang lain. Karena dengan kemasan yang lebih rapi, bukan hanya kantong kresek, itu memberikan nilai jual yang lebih tinggi kan. Walaupun modalnya murah sebenarnya, tapi itu bisa membuat share untuk kebutuhan customer itu lebih tinggi. Karena daripada dia beli, contoh ada produk yang sama kayak saya tapi kemasannya biasa hanya kantong kresek, pasti mereka kalau ingin memberikan kepada seseorang supaya terlihat lebih pantas, makanya mereka mau lebih memilih produk saya untuk diberikan menjadi buah tangan untuk orang lain, atau untuk kalau di rumah misalkan dia punya tamu, itu terlihat lebih pantas ya, ketimbang yang saya beli hanya dengan kemasan kantong kresek. Itu teman-teman ya. Jadi kita pikirkan semua, apapun kebutuhan customer harus kita layani, tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti misalnya udah kita kasih semua terus harga terlalu murah gitu, itu yang ada jadi bisa membunuh usaha kita sendiri nantinya kan. Itu teman-teman ya, itu semua yang kita pikirkan. Terus hal-hal yang lain yang kecil-kecil seperti misalnya varian rasa, itu hanya penambah varian aja biar nggak terlalu bosan lah customer. Nah, balik lagi ke customer berarti kan, supaya customer nggak bosan gitu, supaya beli lagi dan beli lagi. Dan alhamdulillah setelah berjalan satu tahun lebih, dari modal saya nih, saya cerita lagi ya, saya modal usaha itu, untuk usaha ini yang pertama adalah 3 juta rupiah waktu itu. Dan dimana 1 bulan pertama sampai 1,5 bulan itu nggak profit loh, karena penjualan masih kurang bagus. Karena juga saya masih belum fokus ke pemasaran, jadi belum banyak orang yang mengerti tentang produk saya, gitu teman-teman ya.
Maka dari itu penting juga untuk kita belajar kreatif ya. Kreatif itu carry tapi aktif. Jadi kita nggak punya duit tapi kita harus aktif, kita harus tambah skill kita untuk membuat konten-konten promosi yang menarik supaya customer tuh tertarik untuk membeli produk kita. Yang pertama saya lakukan promosi melalui saya daftar online aplikasi online untuk makanan seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood dan lain-lainnya lah. Saya lakukan itu untuk menjangkau customer yang tidak datang ke tempat saya. Nah, untuk customer yang offline, saya lakukan adalah saya pasang banner-banner iklan di sekitar lokasi tempat usaha saya. Jadi saya lakukan beberapa titik, saya lakukan konten promosi iklan saya pasang-pasang di secara gratis saja di tiang-tiang listrik gitu, supaya customer makin banyak yang tahu, oh ada produk ini loh di lokasi sebelah sana. Jadi sebelum dia sampai ke tempat kita, mereka udah tahu konten bahwa ada produk tersebut yang akan dia tuju di lokasi di depannya gitu. Jadi sebelum lokasi saya dagang di sini ada banyak tempat-tempat yang saya berikan konten di sepanjang jalan supaya orang-orang tahu ada produk tahu di depan sana gitu loh. Yang sebelum sampai ke tempat saya mereka udah tahu, dan mereka minimal nengok tahu dulu, wah ada usaha ini loh di sebelah sini. Suatu saat mereka butuhkan atau mereka ingin coba, ya silahkan datang aja ke sini. Itu adalah base-nya ke customer lagi, dimana customer yang akan menggaji kita, memberikan profit kepada kita kalau mereka sudah bertransaksi. Dan pelajaran di sini satu lagi ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit kalau kita nggak berpromosi, kita nggak memberitahu calon-calon customer kita kalau ada usaha kita di lokasi tersebut. Ini berlaku juga untuk teman-teman yang mungkin nggak punya modal lebih besar dari punya saya dan memulai usaha misalkan makanan yang diproduksi di rumah sendiri, cloud kitchen ya bahasa sekarang, atau ghost kitchen dibilang. Jadi teman-teman yang usahanya terpencil lokasinya, mungkin di kontrakannya, di rumahnya sendiri, itu pun sebenarnya bisa sekarang berpromosi. Dengan cara apa? Teman-teman karena berjualannya di area yang yang traffic lalu lalang depan rumahnya itu mungkin kurang, teman-teman bisa daftar di GrabFood, GoFood ataupun di ShopeeFood atau Traveloka Eat dan lain-lainnya. Itu bisa daftar penjualan melalui online itu dan dipromosikan juga secara online harusnya. Nggak sedikit kok sekarang yang berbisnis kuliner dengan cara seperti itu. Jadi kayak gitu. Terus promosinya gimana? Kebanyakan yang cepat ya, itu mereka melakukan bisnis promosi di platform seperti misalkan Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads contohnya. Itu mereka memberikan banyak seperti, karena promosi sekarang tuh nggak cuman kita sebar brosur aja ya, tapi juga kita bisa lakukan dengan cara online, yaitu kita buat foto yang menarik atau kita bikin video dan itu dipromosikan di sosial media yang lokasi penyebaran itu bisa kita tentukan di area tersebut. Teman-teman coba pelajari lagi tentang video, tentang caranya kita bisa berpromosi secara online itu mungkin di channel-channel lain yang mengajarkan seperti itu, mengajarkan caranya mengelola Instagram atau Facebook Ads atau TikTok Ads, ataupun mungkin kalau Twitter juga ada, saya nggak paham juga karena yang saya pakai hanya Instagram dan Facebook Ads saja untuk video saya, karena saya berpromosi di offline dengan cara saya pasang banner sebanyak mungkin agar menarik perhatian di sekitaran usaha yang akan saya buka atau yang udah saya buka. Dan juga saya melakukan editing video dari testimoni maupun aktivitas usaha saya di lokasi tersebut, dan saya iklankan di sekitaran yang saya tempatkan, di sekitaran usaha yang saya bangun tersebut. Teman-teman ya, jadi tetap fokuskan kepada customer, karena customer yang menggaji kita nanti. Bagaimana dari caranya mereka bisa tahu usaha kita dulu, bagaimana caranya mereka bisa sampai mencoba produk kita, bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadi customer kita, dan yang paling terpenting mereka bisa mereferensikan usaha kita itu kepada teman-teman untuk membeli produk kita lagi juga. Dan apalagi kalau dia bisa mereferensikan orang banyak, dan orang-orang banyak ini bisa mereferensikan teman-temannya lagi, sehingga customer base usaha kita bisa makin maju dan kita mempunyai valuasi bisnis yang makin besar gitu, sehingga kita bisa memutar
keuntungan dari usaha kita itu dan diinvestasikan di beberapa cabang yang akan kita buka nantinya. Sebenarnya dengan cara seperti itu saya udah buktikan sih dalam 1 tahun. Dari modal saya awal 3 juta rupiah, terus saya dalam waktu 1 tahun bisa membuka 4 cabang gitu loh, 4 cabang warung tahu yang saya branding dengan merek Aku Tahu. Gak cuman saya, teman-teman juga bisa. Dan doakan mudah-mudahan di tahun 2022 ini saya membuka minimal target saya adalah 10 cabang, dimana ada beberapa cabang yang lagi saya tawarkan. Apabila teman-teman mau berinvestasi hanya dengan 15 juta, teman-teman bisa mempunyai paket usaha gerobakan Aku Tahu yang udah kami branding secara lengkap pas peralatan-peralatannya, dan teman-teman bisa langsung menyewakan usaha tersebut pada kami, dan kami langsung melakukan kontrak eksklusif selama 5 tahun ke depannya. Nah, selama 5 tahun itu teman-teman mendapatkan passive income sebesar 100.000 per bulan, dan selama 5 tahun kalau kita totalnya adalah 600.000 kali 60 bulan atau 5 tahun berarti 36 juta. Jadi teman-teman berinvestasi 15 juta di Aku Tahu, dan teman-teman mendapatkan saham 100% atas gerobak beserta peralatan lengkap di usaha tersebut, dan bisa langsung disewakan kepada kami. Nah, setelah 5 tahun bagaimana? Setelah 5 tahun, kalau memang teman-teman mau memperpanjang, kami mau kok tetap memperpanjang 5 tahun lagi. Cuman ada biaya perawatannya dong. Nah, biaya perawatannya itu plus minus kira-kira perhitungan kami 1,5 juta plus biaya administrasi itu total 1,5 juta, dan selama 5 tahun ke depannya lagi gerobak tersebut bisa kita gunakan untuk usaha, dan teman-teman tetap mendapatkan passive income tanpa harus aktif dalam usaha tersebut, karena teman-teman mempunyai properti berupa gerobak tersebut yang bisa disewa pada kami. Dan itu bisa bermanfaat juga untuk kami dalam akselerasi usaha agar lebih cepat membuka cabang. Itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan konten seperti ini bermanfaat. Apabila ada masukan lagi dari teman-teman mengenai usaha memulai usaha dengan modal apa adanya, itu kurang baik atau kurang cepat, atau ada cara cepatnya supaya bisa lebih berkembang lebih banyak, tapi tanpa tanpa pembiayaan yang bersifatnya ini ya, bunga berbunga, coba teman-teman berikan idenya di bawah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi insight terbaru buat saya juga, untuk bisa jadi konten terbaru yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua juga. Gitu ya. Jadi sampai sini dulu. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini. Semoga channel ini makin barokah, bisa memberikan edukasi dan juga pembelajaran yang bermanfaat buat masyarakat luas. Jangan lupa juga di share apabila video ini bermanfaat, agar makin banyak juga teman-teman yang mendapatkan insight atau manfaat dari video-video seperti ini ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.